mungkin 3 dulu Bapak. 3 dulu ya, saya jawab. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, pertama saya akan mengajak Bapak Ibu untuk mendefinisikan apa itu keunggulan. Bapak-bapak, ibu-ibu, keunggulan itu jangan hanya seperti yang selama ini dipahami oleh banyak orang. Keunggulan itu kalau sudah madrasah menggunakan alat-alat canggih itu unggul. Madrasah menggunakan ini. Bukan. Keunggulan itu pada dasarnya adalah sejauh mana Bapak Ibu bisa memberikan pengembangan terhadap potensi-potensi yang ada di siswa, yang Bapak Ibu bisa sambut potensi itu, kemudian diberikan kesempatan anak untuk bisa berkembang. Dan Bapak Ibu betul-betul perhatian ke sana. Itu keunggulan yang tiada taranya Bapak Ibu. Kalau keunggulan itu kita terjemahkan hanya gedungnya besar, alatnya lengkap, gampang, nggak usah materi-materi kayak gini. Asal ada hujan uang itu selesai. Ya kan? Tetapi dengan banyaknya infrastruktur segala macam belum tentu membawa kemajuan. Kalau pemanfaatannya juga nggak maksimal. Oleh karena itu yang paling penting adalah pertama bagaimana kita bisa melayani anak-anak semaksimal mungkin sesuai dengan potensi yang bisa dikembangkan dari anak, itu yang jarang dilakukan oleh banyak madrasah. Karena itu apabila kita sudah mampu menjatuhkan perhatian pada pilihan itu juga disebut termasuk di dalam keunggulan. Jadi pada saat kita mengidentifikasi apa itu keunggulan, Ibu Bapak, saya harap Bapak Ibu jangan dulu yang tinggi-tinggi. Mari kita menerawang sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi keunggulan itu tidak harus yang sudah sampai di langit. Sampai langit pun kita perlu sadar bahwa langit itu ada 7. Nah, yang mampu sampai ke langit 7 silakan. Yang mampunya langitnya 3 silakan. Yang penting kita sampai di langit, itu yang diharapkan. Nah, oleh karena itu keunggulan tadi lebih kita arahkan pada definisi sejauh mana kita bisa melayani anak-anak secara total sampai menemukan potensinya. Nah, tadi ada pertanyaan menarik dari Bu Nikmah Banyuwangi. Kita ingin Pak mewujudkan yang seperti itu Pak. Tapi bagaimana ini kok susah sekali. Sampai Bu Nikmah tadi bingung ini apa karena anaknya atau karena kita segala macam dan gitu ya. Kemudian Bu Nikmah tanya apa Pak kiatnya? Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, pendidikan ini memang bukan pekerjaan gampang. Dan saya salut dengan bapak-bapak, ibu-ibu semua punya profesi pendidik ini. Tidak ada pekerjaan semulia ini. Saya tidak hanya membawa kepada bapak-bapak, ibu-ibu pada cerita-cerita bombastis katanya guru mulia. Tidak. Saya ingin menunjukkan yang real saja kecil. Di mana pekerjaan-pekerjaan yang kita diminta untuk langsung merawat yang barang yang kita olah itu ciptaannya Allah. Kita jadi pegawai bank banyak uangnya yang kita kelola apa Pak? Buatan pabrik Pak. Kita jadi pegawai mobil yang kita kelola buatan pabrik Pak. Tapi alhamdulillah kita di madrasah ini ngelola siapa Pak yang kita kelola? Anak-anak. Anak-anak ini miliknya siapa Pak? Miliknya Allah. Siapa yang menciptakan Pak? Allah sendiri gitu. Nah dari situlah bapak-bapak, ibu-ibu bahwa kita sebagai pendidik ini betul-betul mengelola sebuah objek yang sangat mulia dan bahkan dimuliakan oleh Allah. Nah karena itulah maka tidak ada jalan lain bapak-bapak, ibu-ibu agar kita bisa total menangani mereka sampai mampu untuk memberikan layanan-layanan maksimal tadi sebelum ke arah kreatif dan inovatif.
ada satu hal yang tampaknya harus kita miliki semua agar total, yaitu lurusnya niat kita di dalam menangani proses pembelajaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau niat kita cuma cari maisha di dalam pembelajaran di madrasah, bapak ibu pasti akan putus asa. Kalau kita hanya sekedar sebagai pekerjaan hari-hari, merawat anak-anak itu bukan barang yang gampang bapak ibu. Bapak ibu pasti suatu saat akan mudah lelah. Tapi insya Allah bapak-bapak, ibu-ibu, kalau niatnya sudah benar bahwa kita ini mengapa mendampingi anak-anak setiap hari di madrasah, tidak lain adalah untuk menjalankan amanah Allah untuk merawat makhluk yang diciptakannya. Kalau niat kita sudah benar di situ, maka bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah apapun cara pembelajaran yang baik itu akan keluar. At-tariqah ahamu minal maddah. Di dalam sebuah proses pembelajaran, at-tariqah ahamu minal maddah. At-tariqah cara, at-tariqah jalan, ahamu minal maddah itu lebih bermakna dari materinya. Cara kita mengajarkan itu lebih penting daripada materinya. Tetapi cara yang penting tadi ada yang jauh lebih penting lagi. Apa itu? Al-mudaris ahamu minat tariqah. Bahwa ternyata guru itu jauh lebih penting dari cara ini. Karena nanti yang menemukan cara, yang mengolah cara, yang menjalankan cara adalah guru. Al-mudaris ahamu minat tariqah. Yang lebih penting adalah guru. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata walaupun guru itu lebih penting dari strategi atau cara tadi, ada yang lebih penting lagi dari guru. Apa itu? Ruhul mudaris ahamu minal mudaris nafsi. Rohnya guru, semangatnya guru, niatnya guru jauh lebih penting dari guru itu sendiri. Karena itu sebelum saya menjawab fiat dari Bu Nikma, dari Gusti dan kawan-kawan, saya akan menyampaikan yang terpenting dulu adalah rohnya kita. Niatnya kita. Pendidikan itu kita bukan bicara yang baik-baik kepada anak-anak. Bukan. Bicara yang baik-baik bisa berupa kebohongan, Pak. Apalagi di depan mic begini, nggak ada orang berbicara jelek-jelek, ya kan? Tapi setelah itu perbuatan saya bagaimana segala macam, itu nggak bisa dijamin, Bapak Ibu. Kalau begitu kita berdiri di hadapan anak-anak, yang terjadi anak-anak sama dengan kita, cuma bohong pandainya, ya kan? Karena itu pendidikan itu bukan kita ngomong yang baik-baik. Dan pendidikan itu bukan kita menyuruh anak berbuat yang baik-baik, tidak. Menyuruh berbuat baik-baik, tapi kita sendiri berbuat jelek juga nggak akan berpengaruh. Bikin kesel semua, kita kesel, anak kesel, ya kan? Tapi dalam buku filosofi pendidikan itu dijelaskan. Hakikat pendidikan itu apa? Menghadirkan diri kita di hadapan anak-anak. Karena itu guru memang bukan pekerjaan yang mudah, Bapak Ibu. Semua pekerjaan bisa dilakoni dengan kebohongan. Tapi guru apabila dijalankan dengan kebohongan, maka yang terjadi adalah bencana. Karena muridnya akan menjadi pembohong-pembohong kelas kakap ke depan. Karena itu yang terpenting adalah kehadiran kita di hadapan anak-anak itu mau apa. Kalau kita hadir hijau, kita hadir merah, kita hadir kuning, kita hadir belang telon, maka anak-anak kita seperti itu. Karena itu setelah niatnya lurus, niatnya lillahi ta'ala, li kalimatillah, maka yang kedua bapak-bapak, ibu-ibu, agar pendidikan kita berhasil, guru harus mulai setelah niatnya baik, guru harus mulai introspeksi dan mulai menata dirinya. Kalau bahasa Jawanya itu guru mulai noto diri, mulai noto diri. Perilaku kita, pikiran kita, ucapan kita, semuanya kita tata. Karena itu yang akan dihadapan anak-anak. Pesan Sayyidina Ali, Rabbi auladaka bi'af'alika. Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kamu. Bukan Rabbi auladaka bilisanika, tidak. Tapi Rabbi auladaka bi'af'alika.
Didiklah anak-anakmu dengan perbuatan kita. Karena itu, kiat yang kedua, kalau ingin anak-anak berhasil, inovatif, kreatif, apa Bu Nikma? Nah, karena itu Bu Nikma tadi saya tanya, Bu Nikma sudah dapat tunjangan profesi? Sudah. Bapak Ibu tahu, apa sih makna tunjangan profesi itu? Tunjangan profesi itu bukan balas jasa bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan sebuah upaya menyejahterakan bapak ibu. Bukan. Kalau upaya untuk menyejahterakan bapak ibu, kalau untuk balas jasa bapak ibu, mengapa pemerintah sampai memberikan tunjangan profesi itu tidak hanya yang negeri? Sampai swasta pun, yang guru swasta pun dikasih kan namanya impasing itu. Mengapa? Karena tunjangan profesi itu bukan gaji Bapak Ibu. Tunjangan profesi itu adalah penghargaan atas profesi kita sebagai guru. Karena apa? Profesi itu harganya mahal Bapak Ibu. Dan alhamdulillah sekarang guru-guru itu sudah diakui selegal formal sebagai jabatan fungsional profesional. Sama dengan hakim, sama dengan notaris, sama dengan advokat. Yang tidak semua sarjana pendidikan bisa jadi guru, sama dengan hakim. Tidak semua sarjana hukum bisa jadi guru. Dokter tidak semua sarjana kedokteran bisa jadi dokter. Yang bisa jadi dokter yang sudah menempuh pendidikan profesi dokter. Hakim. Yang bisa jadi guru siapa? Yang legal formal diakui jadi guru. Ya yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru. Karena itu mengapa nggak pandang guru negeri atau swasta, pemerintah mengasih penghargaan. Untuk apa dikasih penghargaan? Untuk makin meningkatkan kemampuannya tadi. Karena itu hubungannya dengan Robbi auladaka bi afalika. Apabila kita ingin mengajak anak-anak pendidikannya itu inovatif, anak-anak bisa menyambut masa datang dengan betul-betul antisipasi, inovatif, kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan sebagainya. Pertanyaannya satu. Tadi kalau kita hadir hijau, anak-anak jadi apa? Hijau kan? Kuning, kuning. Kalau kita hadir ngantuk setiap hari, kira-kira anaknya bagaimana? Ya ngantuk. Kita kalau hadir cuma ngajak buka-buka buku, cerita dongeng. Anak-anak jadi apa ya? Juru dongeng. Nah kalau kita ingin anak-anak itu kemudian punya semangat hidup menata dunia ini, tidak dikuasai dunia tapi menguasai dunia, gimana? Gurunya harus introspeksi, tampil ke sana. Sehingga Bu Nikma tadi bagaimanapun juga untuk bisa menghasilkan inovasi, ya nun sewu, mohon maaf, tunjangan profesinya jangan lupa. Ya walaupun nggak semuanya, setiap bulan itu ditelateni untuk menambah wawasan kita. Dibelikan buku, ikut seminar. Profesi apapun begitu Bu. Dokter itu kalau nggak pernah ikut seminar, nggak pernah beli buku, ya jadi dokter yang sana pasiennya takut kalau datang. Nanti datang disuntik keliru. Nggak sembuh malah jimprak-jimprak itu. Nah, guru kita harapkan juga sama seperti itu. Profesi apapun kalau tidak diiringi dengan penguatan untuk menambah kemampuannya, ya nanti jadi orang yang nggak ada perkembangannya. Jadi hakim nanti jadi olo-oloan orang saja kalau dia yang jadi hakimnya. Baru maju mau jadi ketua hakim malah wes ojo harap keputusannya bagus. Hakim judul gitu kan gitu. Nanti jadi dokter juga gitu. Jadi guru mungkin nanti juga gitu. Cuma murid-murid nggak berani ngomong. Nah,
Oleh karena itu supaya kita betul-betul bisa mengantarkan kebutuhan yang kedua, memang belajar itu nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Loh Pak, kalau gitu pemerintah siapkan. Pemerintah wajib menyiapkan, tetapi tidak harus semuanya dari pemerintah. Karena kita sudah dikasih penghargaan profesi tadi. Sebagian dari profesi kita harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kemampuan kita, Bu Nikmat. Nah, dengan demikian maka Bu Nikmat tadi nanti kalau sudah belajar mulai berani percaya diri. Keluar dari kejumutan-kejumutan yang ada. Memangnya yang namanya belajar itu harus di dalam kelas. Pertanyaannya siapa ngomong? Belajar harus begitu. Oh, belajar itu harus diawali gurunya ceramah dulu. Teorinya siapa? Nah, ayo kita. Loh memangnya kalau kita ngajar sejarah, anak-anak kita ajak kemudian pergi ke masjid, kemudian mengamati pojok-pojok masjid, kemudian anak-anak diajak mengidentifikasi, kemudian kita diskusi bersama tentang masjid yang diamati, kira-kira bisa nggak dibawa ke SKI? Bisa Bapak Ibu. Tergantung bagaimana kita mau ngarahkan. Kenapa? Loh Pak, masjid itu ceritanya nggak ada di KIKD. Karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, yang ketiga setelah niatnya bagus, kita memperkaya ilmu, di dalam melaksanakan fungsi kita di dalam pembelajaran, kita harus mampu melihat apa yang menjadi hakikat di dalam pembelajaran kita. Kita jangan cuma berhenti di fakta. Karena itu Bapak Ibu kalau mempelajari aspek kognitif itu kan ada 4 kan Bapak Ibu ya. Kita ngajar apapun termasuk SKI, itu ada 4 loh Bapak Ibu. Jangan cuma berhenti di aspek fakta. Fakta itu kulit paling luar. Kita harus bisa menyentuh di dalam kulitnya yang agak dalam apa. Itu ada konsep Bapak Ibu. Kalau kemudian kita ada pembelajaran KIKD-nya misalnya perkembangan kepemimpinan Wali Songo di dalam menyebarkan agama di Nusantara misalnya kalau topiknya itu. Kira-kira Bapak Ibu yang mau kita ajarkan apa? Apa hanya sekedar cerita Wali Songo? Itu kulit Bapak Ibu. Perlu kita ketahui pelajaran kita ini apa? Pendidikan sejarah kebudayaan Islam, bukan sejarah melulu. Beda pendidikan sejarah dengan sejarah. Kalau sejarah itu mengedepankan fakta. Kalau pendidikan sejarah di hukum bahasa Indonesianya yang menjadi intinya apa? Sejarah atau pendidikannya? Pendidikannya, pendidikan sejarah. Yang diterangkan adalah pendidikan yang inti. Keterangannya itu sejarah. Artinya apa? Kita ini tujuannya adalah pendidikan. Pendidikan itu apa? Membentuk karakter, membentuk sikap, membentuk pola pikir, membentuk psikomotorik. Psikomotorik itu bukan keterampilan loh ya. Psikomotorik itu adalah hal-hal perilaku kita yang dikendalikan psiko kita. Karena itu saya lebih senang mengatakan psikomotorik. Bagaimana pengaruh kepada gerak kita. Itu bisa keterampilan, bisa macam-macam. Termasuk bicara kita, segala macam, itu psikomotorik. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, di dalam rangka untuk mengantarkan, membentuk anak-anak utuh ini supaya dia bisa hidup di masa datang itu. Apa dari pendidikan sejarah kebudayaan Islam itu sebenarnya yang disentuh? Kalau anak-anak cuma menghafalkan cerita segala macam selesai Bu, nggak ada akibat apapun. Tapi ada lapisan kan setelah fakta itu ada konsep. Sebenarnya apa sih? Kok anak-anak disuruh mempelajari perkembangan Islam atau perkembangan kepemimpinan Islam oleh Wali Songo? Itu bukan kita hanya sekedar tahu cerita Wali Songo. Tapi secara konseptual kita sebenarnya ingin diantar. Ini loh sebuah model bagaimana Wali Songo itu membawa Islam itu tidak hanya sekedar
membawa Islam, kemudian dia dengan mentang-mentang membawa, memaksakan apa yang dibawa kepada orang lain. Tidak. Tapi Wali Songo itu betul-betul sangat arif membawa Islam itu sampai tidak terasa. Semua orang yang dijumpai merasa memiliki Islam. Yang tadinya bumi Jawa itu adalah, bumi Bali itu adalah mayoritas Hindu. Kenapa kemudian kok Islam bisa diakui menyatu? Karena begitu agungnya kepemimpinan Wali Songo dalam rangka mendekati masyarakat dengan tetap menghormati budaya yang ada, yang kemudian secara halus Wali Songo itu kemudian menemukan hakikat. Kenapa sih kalau ada orang meninggal itu kok kita kumpul-kumpul malam? Kalau zaman dulu kan ada yang judi segala macam, braoan, nyanyi-nyanyi. Wali Songo nggak marah-marah begitu. Ikut kumpul-kumpul, ikut lihat. Lah ternyata, wah ini sebenarnya kan intinya itu kan mau menghibur yang sohibul musibah. Loh, tapi caranya zaman dulu kan dengan judi segala macam. Nah, Wali Songo yang punya modal tentang Islam itu dengan halus menyatakan, ayo podo-podo nyanyi, ayo kita nyanyi bareng-bareng supaya kita terhibur semua. Tapi nyanyiannya tidak seperti yang dilakukan sebelumnya. Kita bawa lir ilir tandure wong sumilir, tak ijo royo royo tak senggu pemanten anyar. Caangon unduwen blembeng kui. Apa? Lali. Lunyo apa? Kanggo sangu dodo tiro dan seterusnya. Wes, timbang ketemuan lali nih. Ibu bapak yang saya hormati, dengan begitu yang tadinya nyanyi nggak ada maknanya, oleh Wali Songo dibawa. Caangon unduan blembeng kui. Apa itu blembeng dua yang punya sisi 5? Apa itu Islam? Kanggo apa sangu dodo iro? Untuk sangu di dada kita, untuk bekal kehidupan segala macam. Yang tadinya nggak ada makna kemudian dibawa ke makna. Yang kemudian akhirnya semuanya tersadar, terbawa, akhirnya tidak terasa. Semuanya mengakui Islam dibawa. Apa tujuan ini diajarkan sebagai pendidikan materi pendidikan sejarah Islam? Karena secara konseptual biar didalami oleh anak-anak kita. Kemudian dibalik konsep itu ada prosedur. Supaya dalam kehidupan ke depan anak-anak itu tahu prosedur gini. Kalau mendekati sosial budaya tertentu jangan main tabrak-tabrak. Setiap budaya itu punya karakteristik dan setiap manusia termasuk sosial community itu punya perasaan. Nggak ada di dunia ini kalau dikatakan goblok kafir kemudian nggak marah, nggak ada. Semua orang punya perasaan kan. Nah, Wali Songo sudah menunjukkan contoh yang luar biasa. Bagaimana cara berdakwah yang membuat orang tidak lari tapi semuanya bersimpati. Membuat orang tidak gopo tapi semuanya guyup merangkul. Nah, akhirnya kita pada jatuh yang keempat, aspeknya apa? Metakognitif. Kita menemukan di balik itu yang akhirnya kemudian bisa diterjemahkan oleh anak-anak di dalam aspek kebutuhan apa yang tidak selalu sesuai dengan cerita runtutan sejarah tadi. Bisa untuk kebutuhan dekati di dalam bekerja, dalam hidup di masyarakat segala macam, sehingga bisa tampil figur anak Islam, figur manusia Muslim itu betul-betul bisa membuat damai di mana-mana dan diterima dengan bulat 10 tangan oleh masyarakat di sekitarnya, menyejukkan dan sebagainya. Nah itu sebenarnya kan pelajaran sejarah itu dibawa ke sana Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kalau kita mewujudkan pembelajaran yang begitu Bu Nikma, saya tanya apa harus selalu itu bisa dilakukan oleh yang madrasahnya ada di kota-kota, termasuk Bu Sri? Enggak kan? Jadi Bapak Ibu inovasi
kreasi itu tidak selalu melulu miliknya yang ada di kota-kota yang punya alat canggih tadi, Pak. Justru yang sangat membutuhkan inovasi dan kreasi itu justru tempat-tempat yang penuh keterbatasan. Pengalaman saya selama 25 tahun jadi guru dan kepala madrasah, Bapak Ibu. Kalau di tempat-tempat yang kota yang sudah modalnya banyak, itu justru nggak merangsang orang berinovasi, Pak. Kita hanya mempraktekkan menggunakan alat yang ada, nggak ada idenya itu. Idenya yang pandai itu yang membuat alatnya. Kita enggak. Tetapi pada saat kita ngajar di tepi gunung, kebetulan saya pernah dulu ngajar di tepi pantai yang tidak ada tanahnya. Kita harus merintis sebuah pendirian madrasah. Disitulah justru, Pak, muncul inovasi karena kita ingin pertahankan hidup. Di mana madrasah yang kita bentuk itu bisa hidup. Kita akhirnya bisa menjatuhkan, pada waktu itu belum ada yang namanya raker segala macam. Kita terbawa untuk rundingan pertama bahwa madrasah ini kita bawa kemana ya biar dapat ya pengakuan dari masyarakat. Muridnya 9, gurunya cuma 5, yang 1 S1, yang 4 itu cuma lulusan aliyah. Tapi bagaimana supaya bisa eksis? Wah, disitulah semua otak pikiran akhirnya jadi keluar. Orang tidak menyana, tidak nyana-nyana. Tiba-tiba madrasah yang di tepi pantai yang nggak punya tanah tadi. Kebetulan saya ini pengalaman waktu di Gorontalo, di bumi Gorontalo 11 tahun, Bapak. Di tempat yang kering kerontang itu kemudian kita bentuk memilih apa yang jadi keunggulannya. Kebetulan pada saat itu ada guru kita yang punya spesialis, yaitu taksinul qiraah. Loh, mengapa tidak? Madrasah kita fokuskan ke bidang itu. Anak-anak kita ajari ke dalam situ. Porsi belajar Qur'annya lebih banyak dari porsi belajar yang lain. Apa yang terjadi? Subhanallah. Tidak dinyana anak yatim yang kita asuh tadi. Dari 7 anak, 9 anak tadi. 1, 2, 3 anak ternyata dapat diandalkan, Pak. Sukses. Acara pemerintah disuruh jadi koriknya. Wah, awalnya semua hadirin melotot. Wah, anak pakaiannya kumel gini kok disuruh membaca Quran di acara yang besar. Saya diem saja. Saat kemudian sudah acara dimulai, santrinya tadi mulai mengumandangkan ayat Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan seterusnya. Wah, satu-satu hadirinnya mulai nangis, Pak. Yang tadinya tidak punya perhatian untuk pergi ke pantai yang nyepit di sana, tiba-tiba semuanya punya tertarik. Madrasahnya di mana itu? Oh, hebat sekali ada anak yang pintar membaca Quran. Wah, mulai satu-satu, subhanallah. Itulah bapak-bapak, ibu-ibu inovasi kreasi. Jadi inovasi kreasi itu tidak harus mahal dari sisi uang, tapi dari sisi original itu mahal sekali. Dari sisi kreatif itu mahal sekali, tapi tidak harus mahal dari sisi uang. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Yang namanya inovasi dan kreasi itu justru sangat diperlukan itu di daerah-daerah yang minus. Dan saya yakin biasanya guru-guru di daerah minus itu kreatif. Karena apa? Cari alat susah sehingga mau membuat alat itu macam-macam. Saya